menurut saya itu terlalu dibesar-besarkan. Kita lahir, kita dalam kandungan sudah diberikan, kalau dalam Islam kan kita tahu di mana nanti tahun berapa kita akan meninggal, saya rasa sih itu. Tapi toh buktinya siapa juga tidak diperjelas gitu. Saya hanya mendengar ini dari lawyer saya. Dia bilang, saya tidak mau membaca ini itu karena saya masih punya anak dan cucu saya yang harus saya rawat. Saya jagain. Nah, Mbak Nia sendiri ngikutin nggak sih kasus hukumnya? Tahu nggak detailnya? Atau bertanya kepada Oi? Ada apa sih Oi itu? Dari awal Oi bilang, Mah sudah selesai, sebagian tuh udah dibayarkan. Awalnya saya tidak tahu ada apa gitu. Sudah kok Mah, tenang aja, sudah dibayarkan ini itu. Nah, saya kan tidak bisa bicara banyak di sini karena yang lebih detail yang mengetahui daripada saya salah bicara kan adalah kuasa hukum. Biarin kuasa hukumnya. Tapi ketika tahu tiba-tiba ada tuntutan hukum yang ini lumayan besar gitu ya. Gimana waktu itu respon Mbak Nia? Ya sedih lah pasti. Kaget juga. Ya kaget. Sempat ya. marah nggak sama Oi? Enggak, saya nggak marah. Jadi dalam keadaan seperti ini saya tidak boleh marah. Bahkan saya harus membesarkan hatinya, menguatkan. Oke, ini ada di sidang lanjutan pada tanggal 10 Maret gitu ya. Oi ketika ditanya gitu sempat akhirnya dia mengutarakan kesaksian ya sambil menahan tangisnya gitu. Kita lihat cuplikannya. Seandainya Mbak Nia ada di sebelahnya Oi saat itu, Mbak Nia tuh pengen ngapain sih? Ya tentunya saya pasti akan memeluk ya. Memeluk dia dan menguatkan dia lah. Seandainya saat itu ada. Sedih pasti, nggak bisa ada di dekatnya. Tapi nggak tega lihat. Saya lihat ini pun saya nggak tega. Ya mudah-mudahan kalau dilihat dari ininya kan bisa dilihat kalau orang yang mengikuti persidangannya, melihat saksi-saksinya itu bisa melihat bahwa tidak hanya Oi, sebetulnya di balik itu pasti ada yang lain juga. Ya. Mbak Nia merasa bahwa karena Oi adalah anaknya Mbak Nia. Iya, jadi karena ada saya di belakangnya, anak saya, jadi media pun ikut beramai-ramai mengangkat kasus ini gitu loh. Tanpa tedeng aling-aling, nama saya dulu disebut padahal mereka tidak mengerti bagaimana hancurnya perasaan saya. Seandainya itu terjadi sama pasangannya dia atau keluarganya dia, bagaimana rasanya?